Yudi. Selamat siang juga Ibu. Apa kabarnya Ibu Riyama? Puji Tuhan sehat, Pak. Oh, syukurlah Bu kalau begitu. Bagaimana kabar Bapak sekarang? Alhamdulillah sehat juga nih Bu. Oh ya nih Bu, tumben nih. Ada apa nih datang kepada saya? Apa sih sebenarnya yang mau kita omongin? Tuh. Ini loh, Pak. Saya mau sharing dan berbagi cerita dulu sama Bapak. Kira-kira Bapak lagi sibuk nggak hari ini? Oh, kebetulan Bu, saya lagi duduk santai aja nih Bu. Mari sini Bu, kita sambil ngobrol, sambil minum kopi, sambil makan kue, menikmati indahnya siang hari ini dengan suasana udara pantai yang sangat sejuk Bu, ya biar enak lebih ceritanya gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu mau bercerita apa ya kepada saya? Oh iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Saya ingin menceritakan sebuah permasalahan yang sering saya alami terkait profesi saya sebagai guru saat mengajar ini loh, Pak. Hmm, bisa Ibu ceritakan nih Bu, kira-kira apa sebenarnya nih yang menjadi permasalahan Ibu sehari-hari saat mengajar? Ini loh Pak, saya ingin cerita nih tentang masalah saya hadapi di kelas Pak saat mengajar. Di kelas anak didik saya itu kurang memperhatikan atau minat belajarnya itu kurang antusias mendengarkan saya saat mengajar Pak. Siswa saya itu ribut jadinya. Hanya beberapa orang yang mau belajar. Nah, saya itu jadi pusing. Dan kadang saya emosi jadinya melihat tingkah mereka. Lalu kan Pak, pas saat nilai ujiannya dan nilai-nilai tugasnya, gak ada yang bagus loh, Pak. Dari 25 orang, cuma 4 orang yang tidak remedial. Jadi yang 21 orang remedial. Jadi saya pusing, bingung mau bilang apa. Rasanya saya gagal. Padahal saya itu nggak pernah absen loh Pak mengajar. Selalu hadir. Tapi kok gitu ya? Apa metode dan strategi mengajar saya yang kurang tepat ya, Pak ya? Baik Bu. Kalau boleh saat saya tahu nih, kira-kira Ibu bagaimana sebenarnya mengajarnya? Metode dan strategi apa sih yang Ibu pakai sewaktu mengajar? Serta media apa yang Ibu gunakan, Ibu siapkan untuk mengajar? Bolehlah cerita sama saya. Itu saya bawa RPP lah, Pak, seperti biasa. Kan Hmm, mereka punya buku pegangan masing-masing. Itu sudah saya bagi, Pak. Itu. Jadi saat mengajar, ya saya suruh aja mereka buka buku masing-masing. Saya jelaskan sebentar. Udah itu ya saya suruh mengerjakan tugas yang ada di buku bacaannya masing-masing itu, Pak. eh, terus Bu, selain itu belajar apa lagi yang Ibu persiapkan? Bagaimana dengan anak-anak ketika Ibu melakukan seperti itu? Kalau media belajar yang lain tidak ada, Pak, saya siapkan media ajar mereka. Hanya buku-buku pegangannya. Nah, itu siswa saya itu jadi kurang berminat dan ada yang tertidur loh, Pak. Kurang antusias gitulah, Pak. Mereka ribut. Nah, apa karena saya menggunakan metode mengajar yang salah ya, Pak, ya? Atau karena media ajar saya yang kurang menarik atau karena nggak ada itu, gitu loh, Pak. Oh, itu ternyata ya Bu permasalahan Ibu. Nah, itu kira-kira apa nih solusi yang Ibu buat dan langkah-langkahnya bagaimana Ibu untuk mengatasi itu semua? Ya, kalau menurut saya itu permasalahannya, Pak, berarti saya harus mengubah metode mengajar dan strategi mengajar saya, Pak. Saya harus membuat media ajar yang menarik gitu, seperti gambar, poster, dan video yang menggunakan suara, dan saya harus melibatkan siswa tersebut dalam pembelajaran. Dan kalau bisa mereka saya buat kelompok belajar sepertinya ya, biar mereka mengerjakan tugas-tugas mereka bisa barengan gitu. Jadi mereka semua terlibat dalam proses pembelajaran itu ya, Pak. Ya, betul sekali Bu. Terus
gimana nih solusi yang Ibu buat untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? Nah, kalau itu masalahnya, Pak, menurut saya, ya solusinya itu, ya saya harus lakukan, saya harus mempersiapkan materi ajar saya. Media ajar saya lebih menarik lagi, Pak. Saya harus mengubah metode mengajar saya, eee, ke depannya, Pak. Pembelajaran saya harus berpusat kepada siswa, supaya siswa lebih aktif lagi dilibatkan dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin sehingga tidak ada lagi waktu mereka untuk bermalas-malasan dan waktu bermain-main saat proses pembelajaran. Ya kan, Pak? Dengan Ya, begitu, ya. pasti nilai-nilai mereka juga lebih baik lagi. Saya akan belajar membuat media ajar loh, yang menarik. Saya akan melihat di media sosial, Pak. Di media Ya, sosial ya, itu kan ya, ya, banyak, ya. Pak. Di Ya, YouTube, benar, di Bu. IG, ya di Instagram gitu. Hmm. Dan kalau saya lihat-lihat itu Pak, menggunakan aplikasi-aplikasi belajar yang banyak digunakan saat ini Pak, yang lagi booming-booming itu loh Pak. Ya, kan Ibu, apa yang Ibu sampaikan ya, pastinya kita harus membuat metode dan strategi yang tepat dan jadi menarik ya, Bu ya. Oh iya ya Pak, kok saya selama ini nggak terpikir ke sana ya Pak? Iya, Bu, kadang-kadang memang begitulah ya, Bu ya. Kita perlu juga nih berbagi cerita dan keluh kesah dengan teman kita, jadi kita bisa menemukan solusinya nih. Hmm, benar sekali itu yang Bapak bilang, pas sekali lah yang Bapak katakan itu. Oh, kok nggak dari dulu ya Pak ya? Nah, sekarang kan Ibu sudah dapat solusinya nih dari permasalahan Ibu. Jadi sudah Ibu buat keputusan untuk mengubah metode dan strategi mengajar Ibu nih. Jadi sekarang bagaimana sih perasaan Ibu ketika Ibu sudah bercerita kepada saya, Ibu menemukan solusinya dan metode. Ayo coba bisa sampaikan kepada saya perasaan Ibu sekarang ini. Ya, setelah saya cerita sama Bapak itu ya kan, perasaan saya itu senang gitu. Jadi beban pikiran saya itu berkurang loh Pak, yang tadinya pusing, jadi Iya, nggak iya, pusing iya. lagi, agak-agak berkurang gitu Pak. Iya, iya, Kenapa? iya. Karena saya udah dapat gitu loh Pak. Oh ternyata gitu Iya. solusinya. Jadi sekarang perasaan saya, pikiran saya itu agak lega lah Pak. Nah nanti ke depannya saya mau lakukan perubahan itu. Jadi biar plong gitu loh Pak, pikiran saya itu biar jangan terbebani dengan keadaan yang sebelum-sebelumnya itu, Pak. Oh, oke Bu. Saya pun merasa senang nih dengan bisa mengungkapkan, menceritakan masalah Ibu, sehingga Ibu bisa menemukan solusinya, bagaimana Ibu mengatasi permasalahan Ibu. Ya, inilah indahnya berbagi cerita dengan rekan ketika kita menghadapi masalah. Wah, mantap sekali nih Bu Riyama. Iya Pak, saya juga berterima kasih loh Pak sama Bapak sudah membantu saya dan udah capek-capek mendengarkan cerita saya. Ya, Bu, sama-sama, nggak masalah. Saya pun senang nih, sudah bisa membantu dan berbagi cerita dengan Ibu, agar sama-sama bisa menyelesaikan masalah kita masing-masing nih, Bu. Oke lah Pak ya, kalau begitu baiklah Ya, ya, saya permisi izin pulang ya Pak. Jangan pernah bosan-bosan ya Pak mendengarkan cerita dan keluh kesah saya Pak. Selamat siang ya siap, Pak. Bu, siap. Selamat siang kembali, Bu Riyama. Siang Pak. Baiklah, Bu, saya akan menjawab refleksi diri tentang kegiatan coaching kita pada hari ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik selama percakapan. Ya, yang sudah berjalan dengan baik di sini komunikasi kita sudah nampak jelas ya punya kita melakukan kegiatan coaching sebagai coach. Saya sudah bisa membantu Ibu untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan Ibu. Selanjutnya apa yang perlu diperbaiki sebagai coach? Saya yang perlu kita perbaiki adalah bagaimana saya lebih bisa uh, menelusuri atau membuat Ibu merasa
terungkap semua permasalahan-permasalahan yang ada, ya kan? Itu yang saya perbaiki menjadi seorang coach ke depannya. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan tetap kondisi kehadiran tubuh. Ya, ketika saya sebagai coach, mungkin yang akan saya lakukan ialah saya tetap harus konsentrasi gitu, mendalami, meresapi setiap pernyataan-pernyataan dari Ibu, sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang mana dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi, Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Lalu di pertanyaan ketiga ini, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan adalah lebih pertama mengembangkan kompetensi diri saya dengan lebih banyak lagi belajar tentang praktek-praktek coaching, ya, baik teori maupun prakteknya di lapangan, sejawat dan anak murid, dan berbagi pengalaman praktek baik kepada guru-guru penggerak sebelum angkatan saya gitu. Bagaimana sih guru penggerak angkatan sebelum saya itu melakukan coaching dengan baik, mungkin saya itu bisa tingkatkan dari mereka sebagai bentuk aksi nyata saya. Lalu di sini Bu, saya mau bertanya juga, bagaimana refleksi Ibu setelah Ibu di coaching? Ibu menjadi coach dari percakapan kita tadi. Bisalah Ibu jelaskan kepada saya. Bagaimana ya perasaan saya? Ya saya merasa rileks ya, senang, bahagia. Ya, kenapa? Karena saya punya teman bercerita, berbagi keluh kesah saya, permasalahan saya. Ya, tentunya saya senang gitu, karena ada orang yang mau mendengarkannya, gitu kan. Jadi Ya, saya pun jadi dapat solusi ya dari permasalahan saya terhadap siswa. Apa kesulitan saya pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas ya. Nah, sekarang sudah terjawab gitu loh. Jadi ya itu saya bahagia gitu. Jadi saya sudah dapat solusi, sudah dapat jawaban dan saya ke depannya akan membuat perubahan seperti keputusan yang sudah saya ambil tadi, seperti yang sudah saya utarakan. Saya pun harus melakukan perubahan dalam metode pembelajaran yang saya lakukan. Begitu, Pak. wah, mantap sekali nih Bu Riama ini. Sudah bisa menemukan solusinya dari permasalahannya. Wah, refleksi diri yang luar biasa nih Bu. Ya, ya, semoga Ibu sebagai coach, saya sebagai coach, bisa kita menjalin kolaborasi, komunikasi yang baik, sehingga kita bisa meningkatkan kompetensi diri kita tentang coaching ini, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Riama. Selamat siang. Oke.